Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya story lovers? Semoga kalian yang menonton film ini selalu diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series tentang film The Good Doctor Season 2 episode 4. Buat kalian yang belum nonton episode 1 sampai 3 bisa cek linknya di description atau langsung saja cek di channel ini. Namun sebelum kita mulai, Mimin tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk tekan tombol subscribe, like, komen sebagai dukungan agar channel ini selalu update film dan series terbaru. Jika sudah, kita langsung ke filmnya. Awal kita diperlihatkan Lea yang sedang membuat teh untuk sarapannya. Lalu Dr. Murphy menghampirinya dan mengatakan dia membelikan donat untuk Lea. Lea yang masih kesal pun menanggapinya dengan dingin. Dr. Murphy pun bertanya apakah kegiatan Lea hari ini. Namun Lea menjawab dia akan sibuk mencari apartemen baru karena dalam 48 jam dia berjanji akan pergi dari apartemen Dr. Murphy. Dr. Murphy menyarankan untuk kembali menyewa apartemen di sebelah kamarnya karena ada kamar kosong di sana. Namun Lea menjawab bahwa bertetangga dengan Dr. Murphy bukanlah solusi baginya. Mendengar kekesalan Lea, dengan polosnya Dr. Murphy menawarkan kembali donat yang sudah dibelikannya. Lalu Lea menjawab dengan kesal bahwa pertengkaran hebat tidak bisa disogok hanya dengan sebuah donat. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan Dr. Glassman yang sedang berbincang dengan seorang wanita yang bernama Maddie. Dan ternyata Maddie adalah anak dari Dr. Glassman. Mereka sedang asik membahas masa lalu di mana Maddie dan Dr. Glassman masih tinggal bersama. Dan tiba-tiba perawat masuk dan bertanya, Dr. Glassman sedang berbicara dengan siapa? Dr. Glassman pun menunjuk ke arah kursi di mana Maddie sedang duduk. Namun, yang dilihat perawat itu hanyalah sebuah kursi kosong. Lalu perawat itu pun menanyakan kepada Dr. Glassman apakah dia sudah meminum obatnya. Lalu Maddie pun menyatakan kalau Dr. Glassman tertidur dia akan pergi. Mendengar hal itu, Dr. Glassman pun menyatakan tidak mau minum obatnya. Di sini kita diperlihatkan Dr. Glassman yang seperti mengalami halusinasi atau bisa jadi didatangi hantu anaknya yang ternyata Maddie sudah lama meninggal karena overdosis. Lalu scene berpindah di mana Dr. Melendez, Dr. Murphy, Dr. Park yang menangani pasien anak-anak yang terluka. Di sini kita diperlihatkan di mana anak itu bernama Meg dan ibunya Nicole. Di mana Dada Nicole terluka dan tertancap kayu saat bermain di sekolahnya. Di sini kita juga diperlihatkan Max mengalami sindrom Fragile X atau kecacatan genetik yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang, perilaku, dan kelainan fisik. Bisa dibilang dia anak autis juga. Dan untungnya luka yang dialami Meg tidak berakibat fatal namun harus dioperasi karena cukup dalam. Lalu scene diperlihatkan di mana Dr. Melendez, Dr. Murphy, dan Dr. Park sedang mengoperasi bahu Meg. Diperlihatkan juga bahwa operasi Meg berhasil. Lalu Dr. Melendez menyampaikan kabar gembira ini kepada Nicole. Lalu scene berpindah ke bagian lain di mana Dr. Lin, Dr. Brown, Dr. Morgan mendapatkan pasien baru yang dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Pasien tersebut mengalami pendarahan dan patah tulang tumit, patah tulang pergelangan kaki, dan patah tulang punggung yang dikarenakan jatuh saat memanjat tebing. Dan wanita itu bernama Katie. Lalu scene berpindah di mana Katie ditangani oleh Dr. Brown dan Dr. Morgan. Dan diperlihatkan juga orang tua Katie yang baru sampai dan merasa sedih dengan keadaan anaknya. Dr. Brown dan Dr. Morgan menyampaikan bahwa Katie mengalami patah tulang belakang dan leher. Namun beruntung tim dokter bisa memperbaiki dengan menyatukan tulang belakangnya untuk sementara waktu. Dr. Brown pun mendiagnosa Katie baru bisa berjalan 3 bulan ke depan pasca operasi dengan ruang gerak yang sudah pasti terbatas. Namun Dr. Morgan pun memberikan opsi kedua, yaitu prosedur septum adontoid, di mana tulang belakang Katie akan dipasangkan implan. Prosedur tersebut akan membuat ruang gerak Katie kembali seperti semula, tetapi memiliki resiko yang besar dalam prosesnya. Mendengar hal itu, Katie pun langsung menginginkannya. Namun Dr. Brown menyatakan bahwa operasi penyatuan tulang belakang memiliki peluang berhasil lebih besar. Namun seketika ibu Katie menolaknya dan berkata kalau opsi kedua dijalankan itu hanya akan membunuh Katie. Ayah Katie pun bercerita bahwa Katie pernah mengalami patah tangan, gagal otak, tulang paha hancur, dan limpa pecah.
Mereka takut Katie mengulangi kecerobohannya dan mengalami kecelakaan yang sama. Dia mendengar hal itu sangat marah, karena apa yang dilakukannya adalah hobi dan itu membuatnya sangat bahagia. Namun Dr. Morgan menjelaskan bahwa Katie sudah berusia 18 tahun dan dia berhak memilih keputusannya sendiri. Mendengar hal itu, Katie pun senang dan dia akan memilih opsi yang kedua untuk menjalankan kembali hidupnya. Lalu Shin diperlihatkan berpindah kembali kepada Dr. Glassman dan Maddie yang masih berbincang tentang masa lalu mereka. Dia pun mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat apa-apa kecuali kenangan dengan ayahnya. Dr. Glassman pun mengingatkan tentang sebuah lagu kenangan mereka berdua. Namun tiba-tiba, Maddie merasa kesal dan tidak mau membahas hal itu. Maddie menanyakan kepada Dr. Glassman apakah dia tahu alasannya kenapa Maddie datang dan mengunjunginya. Namun Dr. Glassman hanya terdiam. Lalu Shin diperlihatkan di mana terjadi perdebatan antara Dr. Glassman dan Maddie. Lalu tiba-tiba Dr. Murphy pun datang dan bertanya kepada Dr. Glassman dia berbicara dengan siapa. Dr. Glassman sontak kaget mendengar suara Dr. Murphy. Dr. Murphy beranggapan Dr. Glassman sedang mengalami igauan atau halusinasi. Namun Dr. Glassman menyatakan kalau dia baik-baik saja. Dr. Murphy pun tidak percaya dan akan melaporkan ke Dr. Dulaf terkait keadaannya. Dr. Murphy pun sempat mendengar Dr. Glassman menyebut nama Maddie. Dr. Glassman pun menjawab bahwa dia mengalami psikosi dan melarang Dr. Murphy untuk melaporkan hal itu. Dr. Glassman pun menambahkan bahwa dia hanya sedikit mengalami halusinasi, mungkin karena obat yang dia minum. Mendengar hal itu, Dr. Murphy pun meninggalkannya. Dan tidak berselang lama, mereka pun berdebat kembali. Kemungkinan masih ada yang belum diselesaikan antara Dr. Glassman dan Maddie saat Maddie masih hidup. Shin diperlihatkan di hari berikutnya di mana Leah sedang melihat-lihat apartemen baru untuk ditempati. Tiba-tiba Dr. Murphy pun muncul. Ternyata dia mengikuti Leah. Dr. Murphy berinisiatif untuk membantu mencarikan apartemen baru buat Leah. Namun melihat hal itu, Leah semakin kesal padanya. Lalu Shin berpindah di mana diperlihatkan orang tua Katie yang datang menjenguknya kembali. Dengan didampingi Dr. Brown, orang tuanya mengatakan pada Katie kalau dia tidak berpikir ulang tentang operasinya, maka mereka akan membuat pernyataan bahwa Katie mengalami gangguan jiwa. Dengan seperti itu, mereka akan mengambil keputusan operasi opsi pertama yang berpeluang besar menyembuhkannya. Shin diperlihatkan di mana orang tua Katie telah melaporkan bahwa Katie mengalami gangguan jiwa. Tim psikolog rumah sakit pun mewawancarai mereka untuk memastikan hal itu. Orang tua Katie meyakinkan psikolog dengan menceritakan bahwa Katie pernah mencoba bunuh diri dengan meminum obat tidur. Katie pun sontak terdiam dan tidak bisa memungkiri hal itu. Lalu Shin diperlihatkan di mana psikolog rumah sakit membicarakan terkait operasi Katie bersama Dr. Lim, Dr. Brown, dan Dr. Morgan. Dr. Brown memberi keterangan bahwa opsi pertama adalah opsi yang tepat bisa membuat Katie menjalankan hidupnya dengan normal. Namun Dr. Lim beranggapan kalau opsi pertama bisa membuat tubuh Katie terbatas bergerak, hampir 50%, yang bisa dikatakan itu sama dengan kecacatan. Dengan menerima pertimbangan beberapa pihak, psikolog rumah sakit pun telah memutuskan bahwa yang berhak mengambil keputusan adalah orang tua dari Katie. Dengan kata lain, Katie akan menjalankan operasi opsi pertama. Mendengar pernyataan itu pun, Katie merasa sedih dan marah. Dia menitip pesan kepada Dr. Brown untuk tidak mau bertemu oleh orang tuanya lagi. Shin pun diperlihatkan pasca operasi Katie yang berhasil, dan Dr. Brown pun sedang memeriksanya. Dr. Brown mengatakan jika Katie menjalankan program dengan baik, maka 8-12 minggu ke depan dia sudah bisa berjalan. Lalu Shin kembali diperlihatkan Dr. Glassman yang masih berdebat oleh Maddie membahas masa lalunya. Di mana Maddie membahas saat ulang tahun ke-16-nya, ayahnya tidak bisa datang karena sibuk bekerja. Di tengah perdebatannya, tiba-tiba Dr. Dulaf dan Dr. Murphy pun masuk ke ruangannya. Dr. Dulaf menyatakan bahwa dia mendapatkan laporan kalau Dr. Glassman mengalami igauan atau halusinasi. Dr. Glassman pun melirik kesal ke arah Dr. Murphy. Dan dengan polosnya, Dr. Murphy menjawab kalau dia telah menjaga rahasianya selama 30 menit. Dr. Dulaf pun memaksa Dr. Glassman untuk meminum obatnya agar dia beristirahat.
Namun ternyata Dr. Glassman hanya berpura-pura untuk minum obatnya. Lalu mereka pun melanjutkan perdebatannya. Maddie mengingatkan kalau ayahnya lebih memperhatikan Dr. Murphy ketimbang dia. Di sini terlihat di mana Maddie sangat kesal dan marah karena ayahnya kurang memperhatikannya saat dia masih hidup. Maddie pun mengungkapkan kalau dia meninggal dengan membenci ayahnya. Mendengar hal itu, Dr. Glassman pun merasa sangat sedih dan memutuskan untuk meminum obatnya agar dia tertidur. Namun ternyata obatnya tidak bisa diminum. Setiap Dr. Glassman meminumnya, obatnya akan kembali utuh di tempatnya semula. Maddie melakukannya karena Maddie merasa urusan dengan ayahnya belum selesai. Maddie pun membahas malam terakhir sebelum kematiannya. Saat itu, dia sedang mengonsumsi narkoba di rumahnya, di mana istri Dr. Glassman pun sedang keluar kota. Dr. Glassman yang melihat Maddie sedang fly pun emosi dan menarik keluar dan meninggalkannya di luar rumah, lalu mengunci pintunya dari dalam. Dan tidak disangka, Maddie mengalami overdosis dan membuatnya meninggal. Dr. Glassman menyatakan penyesalan di hari itu dan sangat merasa bersalah oleh Maddie. Keadaan pun semakin emosional sampai menarik perhatian suster yang berada di luar ruangannya. Dr. Glassman pun disuntikan obat penenang yang dikarenakan emosionalnya yang semakin menjadi-jadi. Dr. Glassman berusaha menjelaskan semuanya kepada Maddie sebelum akhirnya dia tertidur, di mana Dr. Glassman menyatakan penyesalannya telah mengeluarkan Maddie dari rumah pada malam itu. Dr. Glassman pun bilang kalau ibunya Maddie sudah ingin memasukkan Maddie ke dalam rehabilitas, namun ditolak oleh Dr. Glassman. Karena dia yakin dia bisa menyembuhkan anaknya sendiri. Dia berharap bisa menjadi superhero buat anaknya sendiri, meski akhirnya gagal. Mendengar hal itu, Maddie pun menangis dan menghampiri ayahnya yang sebentar lagi akan tertidur karena obat bius. Dalam keadaan lemas, Dr. Glassman mengucapkan bahwa dia sangat menyayangi anaknya. Seketika, Maddie pun mengucapkan hal yang sama. Seketika, Dr. Glassman pun tersenyum dan dia pun tertidur. Di besok harinya, Dr. Glassman pun terbangun dan melihat Dr. Murphy sudah ada di depannya. Dr. Glassman pun mengatakan kepada Dr. Murphy bahwa dia bertemu dengan Maddie dan membicarakan banyak hal tentangnya. Scene terakhir kita diperlihatkan Lea yang sedang berkemas untuk segera pergi dari apartemen Dr. Murphy. Namun dengan kepolosannya, Dr. Murphy berusaha menahan Lea. Dr. Murphy ingin Lea menceritakan tentang masalahnya yang membuat dia kembali lagi ke apartemen. Dr. Murphy pun berjanji akan menyewa apartemen lebih besar untuk bisa tinggal bersama Lea. Lalu scene pun berakhir. Untuk episode selanjutnya, kita akan diperlihatkan scene-scene yang lebih seru lagi. Karena dari itu, Mimi dan Tintinya untuk mengingatkan kalian untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.